Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, para jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kembali kita berjumpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan materi kajian kita dari pembahasan terkait fikih safar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk memahami apa yang telah Allah syariatkan dalam bab ini. Terakhir kita bahas tentang sebagian adab dari adab-adab safar yang harus kita perhatikan agar safar kita benar-benar mendulang pahala dengan memperhatikan adabnya, perintahnya dan larangan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, dan agar kita benar-benar mematuhi apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya terkait dengan masalah fikih safar. Ada beberapa pembahasan yang akan kita sampaikan di sini. Semoga waktu kita cukup. Terkait ibadah dalam masalah safar, kita ketahui bahwasanya safar bukanlah satu alasan bagi kita untuk mengabaikan ibadah itu sendiri, terutama yang wajib dari apa yang telah Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita. Ya, dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya ketika seseorang itu safar, Allah sebagaimana kita bahas kemarin memberikan kita rambu-rambunya. Hal ini Islam memberikan kepada kita keringanan ketika kita lagi safar, dilihat dari berapa sisi ya, atau dua sisi minimal. Yang pertama, ketika Islam menjelaskan tentang fikih safar secara detail dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW menunjukkan bahwasanya seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tidak dibatasi oleh tempat. Jadi dimanapun kita berada, yang namanya kewajiban yang Allah berikan kepada kita tetap ada. Ya, oleh karena itu Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan bumi dijadikan bagiku oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai masjid dan tempat atau alat bersuci. Ini salah satu di antara keunggulan Nabi dibandingkan para nabi dan rasul terdahulu. Salah satu yang dimiliki Nabi yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Kalau umat Nabi terdahulu, mereka ibadah di tempatnya, di tempat ibadahnya tok. Adapun kaum muslimin yang ini menjadi kekhususan Nabi dan keutamaan Nabi SAW serta syariatnya, bahkan umat ini Allah jadikan semua di permukaan bumi ini tempat ibadah. Debunya, atasnya, bagian atasnya menjadi alat bagi kita untuk bersuci, kecuali dua tempat. Yang pertama apa? Toilet dan kuburan. Maka kedua tempat ini tidak layak kita jadikan sebagai tempat ibadah. Oleh karena itu, safar sekali lagi bukan menjadi alasan bagi kita untuk meninggalkan ibadah, melalaikannya dan tidak memiliki perhatian yang besar terhadapnya. Ya. Kemudian ikhwan fillah, a'azakumullah, bagian kedua kata para ulama adalah Islam agama yang fleksibel, agama yang salihun lil a'mal, boleh dilaksanakan dalam setiap keadaan. Siapapun umatnya, bukan hanya khusus orang-orang Arab, di luar mereka orang-orang Ajam, di waktu, di tempat manapun Islam bisa diterapkan dengan kondisi apapun, sehingga Islam banyak memberikan kemudahan. Ya, oleh karena itu dalam bab safar ini Allah banyak memberikan kita rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan.
Kalau dalam masalah ekonomi namanya diskon, ya. Artinya harganya ada pengurangan atau penurunan. Namanya tarkhis, tarkhisan, diskon. Nah, bahasa kitanya rukhsah dalam agama ya adalah dispensasi. Allah kasih kita keringanan. Pertama dari segi sholat, kedua dari masalah puasa, dan sejumlah ketaatan yang lainnya yang Allah Azza wa Jalla berikan kita kemudahan. Oleh karena itu agama kita memiliki standar kaidah, qawaid dan dawabit yang masya Allah begitu mapan. Ya, diantara kaidahnya adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan mengharuskan adanya kemudahan. Dan rukhsah masuk dalam bab ini. Ketika Allah Azza wa Jalla mensyariatkan sesuatu dan di sebagai tempat memiliki atau dirasakan kesulitan, Allah memberikan dispensasi agar ibadah tersebut bisa tetap dilakukan dan agar seorang muslim tidak menyepelekannya. Oleh karena itu para ulama membahas dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi SAW, maka dibagikanlah kepada kita berbagai macam bentuk kaedah agar kaidah tersebut bisa kita lakukan di sebagian tempat dan waktu apabila kita menemukan kesulitan. Ya. Dan banyak sekali ayat atau hadis. Di antaranya masalah rukhsah, di mana Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki bagi dirimu kesulitan, apapun kesulitan tersebut. Ketika ada kesulitan, maka Islam datang membawa berbagai macam kemudahan. Sehingga kata Imam Syafi'i, ya, idza daqal amru ittasa'a wa idza tasa'a daqa. Jika satu permasalahan itu dirasa sulit dan sempit dilakukan, maka Islam memberikan kita kelapangan dan kemudahan. Ketika masalah tersebut kembali kepada hukum asalnya, maka yang namanya kesulitan kembali kepada yang awalnya. Contoh misalnya, kita nggak bisa sholat sambil berdiri. Allah katakan kita apa? Duduk. Kalau nggak bisa, maka kita berbaring. Ketika kondisi kita sudah kembali seperti semula, maka kita nggak boleh berbaring, nggak boleh pula duduk. Yang ada apa? Kita kembali berdiri. Nah itu maknanya idza daqal amr ittasa'ah. Jika satu masalah itu terasa sempit, Islam memberikan kita kemudahan. Ketika kembali ke hukum asal, maka perkara-perkara itu secara asal dikembalikan lagi. Oleh karena itu tidak boleh kita melakukan satu amal ya perbuatan di mana tidak ada uzur, kita melakukan sesuatu yang tidak ada uzurnya. Ya kita nggak boleh jamak, kita nggak boleh qasar kecuali ada alasan secara syar'i. Ya, karena hukum asalnya ibadah tersebut secara azimah secara hukum asal. Ya, diterapkan sebagaimana ketentuan syariat. Ketika perkara yang azimah itu terhalangi, maka datanglah perkara rukhsah namanya. Begitu. Nah Islam itu dari kedua sisi ini memberikan kita penerapan yang luar biasa, sehingga kita nggak boleh menyepelekan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dari kedua sisi ini kita bisa mengambil faedah dalam kondisi orang itu safar, Allah memberikan kita rukhsah alias dispensasi. Ya, karenanya ketika masa-masa perang, Islam membolehkan kita sholat dalam kondisi khauf. Apakah musuhnya itu di depan kita atau di belakang kita? Ya, maka kita boleh sholat berbagai macam keadaan, bahkan sambil berjalan, sambil berlari. Nah ketika kondisi itu sudah aman, sementara kita masih dalam kondisi perjalanan cukup jauh, maka Allah tetap berikan kita kemudahan. Sehingga ketika Umar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kondisi yang sudah aman dan mereka dalam kondisi yang namanya safar, ya, apa kata Nabi SAW? Innallaha ta'ala yuhibbu an yu'ta rukhasahu kama yuhibbu an yu'ta azaimuhu. Sesungguhnya Allah senang jika keringanannya itu digunakan oleh kita. Dan Allah juga senang apabila yang azimah, ajaran itu yang sepenuhnya kita lakukan plus kita juga mengerjakannya. Artinya ketika Allah ngasih kita rukhsah, monggo diambil gitu loh.
Sebagaimana Allah senang apabila satu amaliyahnya Allah perintahkan kita mengerjakan sebagaimana adanya. Nah, ini diantara luar biasanya agama kita yang tidak akan kita dapati dari agama manapun. Ya. Nah, kemudian ikhwan azakumullah, poin berikutnya tentang masalah rukhsah. Apa sih makna rukhsah dalam kondisi safar ini? Rukhsah secara bahasa artinya at-taisir wa tashil, kemudahan. Bahasa kitanya gampang. Perkara itu jadi sulit menjadi gampang. Para ulama mengatakan rukhsah itu adalah al-hukmu tsabit ala khilafid dalili li'udhrin. Hukum yang telah ditetapkan oleh syariat yang menyalahi hukum asalnya karena ada uzur. Ya. Tadi saya kasih contoh adalah orang sholat sambil duduk. Sholat sambil duduk ditetapkan oleh syariat, tapi menyalahi hukum asalnya itu apa? Berdiri. Karena ada apa? Ada uzur. Jadi rukhsah hukum yang telah Allah berikan secara syariat, secara tetap, ala khilafid dalil, yang menyalahi dalil asalnya, li'udhrin, karena ada uzur. Berarti ketika tidak ada uzur, hukum ibadah itu sebagaimana asalnya. Faham? Kalau kita nggak ada uzur untuk duduk, nggak boleh duduk. Seperti itu. Kayak kita puasa, kalau kita nggak ada uzur untuk berbuka, maka kita nggak boleh berbuka. Seterusnya begitu. Ketika ada uzur, maka hukum yang pertama dialihkan oleh syariat kepada hukum yang kedua. Ketika uzur itu telah hilang, maka kembali kepada hukum yang pertama. Itu namanya apa? Rukhsah. Hukum yang pertama namanya azimah. Ya, kayak kita sholat sambil berdiri, itu azimah namanya. Ya. Dan ketika ada penghalangnya, maka statusnya berpindah karena ada uzur itu. Namanya rukhsah. Nah, dalam safar rukhsah itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Agar apa? Agar kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya rukhsah itu diberikan agar semua perkara-perkara ibadah bisa dilakukan oleh seorang yang safar tanpa melalaikan apa yang harus dia lakukan dalam kondisi safarnya. Lihat, Masya Allah, seakan-akan begini ikhwan azakumullah, Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan agar urusan dalam safar kita yang notabene kebanyakan masalah dunia, betul atau tidak? Tapi Allah tidak menghendaki dari perkara tersebut itu sulit bagi kita dengan kita mengerjakan perkara-perkara ibadah yang menjadi asal kita dari Allah Azza wa Jalla. Allah berikan kita keringanan dari asal ibadah demi apa? Demi maslahat keduniaan kita. Itu menunjukkan bahwa Allah mengharam kepada kita. Ya, karena Allah mengatakan wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebaikan untuk negeri akhiratmu, tapi jangan lupakan bagian hidupmu di dunia. Ketika kita butuh safar, kita butuh agar urusan kita selesai, apakah masalah perdagangan, ekonomi, pendidikan, bahkan jihad di jalan Allah, itu jangan sampai dilalaikan tanpa harus Anda tersibukkan dengan perkara agama yang Allah berikan Anda kemudahan. Oleh karena itu, keringanan yang Allah berikan kepada kita tidak boleh kita anggap sepele. Ya, jangan terlalu kita fokus dengan safar kita lupa dengan perkara agama yang telah Allah ringankan kita. Disitulah uniknya Islam, di mana Allah berikan kita kemudahan agar urusan dunia kita berjalan lancar, tapi Allah nggak ingin kita melalaikan ya dari perkara agama yang telah Allah berikan kepada kita. Masya Allah, kita punya Rabb luar biasa rahimnya sama kita. Ya, agar masalah dunia sama akhirat bisa kita gapai dalam satu keadaan. Baik. Poin berikutnya ikhwan a'azakumullah, kita akan masuki kapan seseorang itu dikatakan musafir. Ya, kapan antum dikatakan safar? Yang di sana ada hukum-hukum safar, berlaku padanya apa? Qasar, jamak, boleh berbuka puasa, dan boleh melakukan hal-hal yang menjadi perkara yang halalkan bagi orang-orang yang tidak berpuasa selama kita safar. Makan, minum, berhubungan badan walaupun masih di siang hari Ramadan. Ya, enak gak? Ketawa. Iya kan? Betul. Makan, minum enak gak?
Enak, kalau nggak enak bukan manusia. Baik. Nah, dalam masalah ini ikhwan a'azakumullah ada dua pendapat di kalangan para ulama. Kenapa sih fikih identik dengan khilaf? Kata sebagian salaf, kalau Anda belajar fikih, Anda nggak pernah mencium aroma khilaf, Anda belum menikmati suasana fikih. Itu. Tapi khilaf bukan dalil. Saya ulangin. Orang belajar fikih dan membahas fikih sampai dia belum menemukan khilaf, dia belum mendapatkan aroma fikih yang nikmat. Kenapa? Karena banyak ra'yu di sana. Karena enggak semua dalil dikuasai oleh seorang ulama, hatta di ulama madhab. Ya, yang bisa menguasai dalil adalah Rasulullah. Jangankan para ulama madhab, para sahabat saja berbeda pendapat masalah. Ya. Tapi yang namanya khilaf para ulama itu bukan dalil. Ingat, khilaf bukan dalil. Sehingga kita bebas memilih tanpa ilmu, tanpa melihat mana yang paling dekat kepada dalil. Banyak orang memilih ini, memilih itu tanpa dia koreksi ini pendapat paling kuat atau tidak. Sebab kalau orang milih pendapat yang menurut dia paling enak, paling senang, maka dia jadi zindiq lama-lama. Artinya agama hanya sebatas apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Contoh, kalau orang ingin ngambil pendapat semaunya, dia punya anak gadis, tiba-tiba pulang bawa seorang suami. Ini siapa? Ini suami saya. Loh, kok bisa gitu? Kan boleh nikah tanpa wali. Repot atuh kan? Karena di antara sebagian ulama mengatakan boleh seorang wanita nikah tanpa wali. Begitu. Kalau begini urusannya, maka akan terjadi berbagai macam keburukan menimpa seseorang. Makanya dipilih mana yang pendapatnya yang paling rajih, yang paling kuat. Ya. Baik. Pendapat jumhur ulama rahimahumullah taala yang menjadi penentu seseorang itu dikatakan safar, dihukumi sebagai musafir. Terkena hukum safar adalah jarak yang ditempuh dalam perjalanannya. Ini pendapat pertama. Untuk jarak ada berapa penentuan di antara para ulama. Pertama ada mengatakan 85 km. Yang kedua 80 km. Dan ini yang umum. Yang ketiga 76, sekian kilometer. Ini pendapat ulama mu'assirin abad ini, di antaranya Syekh Dr. Ali bin Wahab Al-Qahtani, penulis kitab Hisnul Muslim. Tahu ya? Beliau muridnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala yang belum lama meninggal dunia. Dalam kitabnya Salatul Mu'min, di mana ketika beliau menghitung bahwasanya jumlah itu dilihat dari jumlah satu hari satu malam perjalanan yang pernah dialami Rasul SAW ketika mencoba untuk menarik benang. Maksud kitanya diukur berapa perjalanan Rasulullah sehari semalam ketika safar, maka ada angka 76,8 km, yaitu kurang lebih perjalanan 4 barit sama dengan 16 farsakh. Yang satu farsakhnya itu adalah 3 mil, berarti kurang lebih sama dengan 48 mil, yang kira-kira 1 mil itu 1,6 km. Kalau dikuruskan jadilah 76,8 km. Dari sini kemana ya ikhwah? Taruh 80 lah kita genapkan. Di sini ada Bandung, Subang 80 km ya. Ya, kalau ke Sukoharjo kurang lebih 500 lebih kilometer. Bandung Subang 80 km ya. Benar nih. Kalau Tangerang Jakarta aja 24 km. Tangerang Bonang Jakarta kalau saya naik Grab itu 24 km, 22 sampai 24. Kalau 80 ya dari sini ke mana? Bandung ya. Berarti antum kalau ke Bandung sudah terhitung safar. Lewat Bandung ke atas lebih lagi. Nah itu kenapa sampai ulama menentukan ini? Ini sebenarnya pendapat ini untuk memudahkan orang awam, ya. Dimana ketika mereka menemukan angka 80 km, maka mereka dikenakan hukum-hukum safar. Dan itu sangat mudah bagi orang awam. Dan ini adalah fatwa terakhir Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Agar apa? Agar orang tidak menyepelekan.
Ya, enggak sebatas keluar kota dikatakan safar. Saya mau ke Jakarta, kan Jakarta sama Tangerang kan beda kota. Safar dia, jamak qasar aja di sana. Subhanallah. Ya kan? Ini nggak benar. Ya, ini nggak benar. Artinya kalau orang awam itu memahami ada trik dalam syariat, ada batas kilometernya, maka dia akan mudah memahami hakikat ibadah safar dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, hal ini berdasarkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul bersabda, "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yaumi wa lailatin laisa ma'aha hurmatun." Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir mengadakan satu perjalanan selama 1 hari 1 malam tanpa didampingi mahramnya. Ini menunjukkan seorang wanita tidak boleh safar sendirian tanpa mahram. Perjalanan kurang lebih 80 km. Berarti kalau istri kita pergi ke rumah orang tuanya yang jaraknya belum safar, tidak dikatakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngantar anaknya sekolah atau pergi ke rumah temannya, ke koleganya, dia ada bisnis apa, ke rumah temannya, nggak perlu terkadang diisi sama suami kalau suami mengatakan boleh keluar selama nggak safar. Kalau mau izin lagi lebih bagus. Ya, artinya dia nggak perlu ngajak mahram, kecuali jaraknya jarak kena safar. Karena terkadang ada seorang wanita yang terkadang was-was, Ustadz, boleh nggak saya keluar rumah tanpa izin suami mau ke pasar? Ya boleh Kalau suami anti nggak memberikan izin untuk ke pasar, maka dia zalim, mengekang tanpa alasan yang disyariatkan, kecuali nanti keluar nggak pakai jilbab misalnya begitu, keluar melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk ke pasar, apalagi ngantar anak sekolah, sekedar ke rumah teman, ke tetangga, maka suami nggak boleh mengekangnya, ya kecuali dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya diambil oleh para ulama, ternyata perjalanan 1 malam, 1 hari 1 malam yang dialami Rasulullah SAW itu kurang lebih antara 76,8 km sampai 85 atau 80 km. Ketika jarak itu kita tempuh, maka kita terkena hukum-hukum safar dan kita dikatakan sebagai seorang musafir. Pendapat ini ikhwan azakumullah cukup kuat, bahkan kalau kita katakan sangat kuat apabila kita melihat kepada kondisi umumnya kaum muslimin di hari ini, yang mereka begitu mengandalkan apa? Google Map, ya kan, peta elektronik begitu. Kak, berapa kilometer nih? Begitu. Dan bagi mereka yang nggak punya basic masalah pemahaman fikih safar, dengan mengandalkan jarak ini sudah cukup, maka dia terkena hukum safar, dia boleh jamak, dia boleh qasar dan sebagainya. Maka ketika ini paham, maka bagi dia mudah ke depan insyaallah taala. Ya. Nah, pendapat kedua ikhwan azakumullah, ini pendapat sebagian kecil para ulama, ini pendapat minoritas, ini juga sangat kuat kalau saya melihatnya. Ini pendapatnya sebagian ulama Zahiriyah seperti Ibnu Hazm, Daud Al-Zahiri sebagai ketuanya mazhab Zahiriyah, kemudian diikuti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah, dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan saya dari awal lebih condong kepada pendapat ini sebenarnya, di mana jarak itu tidak menjadi penentu seseorang dikatakan sebagai musafir, dikembalikan kepada uruf, kebiasaan masyarakat setempat, pendapat umum masyarakat, bukan pribadi. Ya, contoh misalnya, kalau orang Tangerang pergi ke Bogor mengatakan itu safar, contoh ya, maka terkena hukum safar walaupun jaraknya nggak sampai 80. Kalau orang Tangerang tidak mengatakan dari Tangerang pergi ke Bogor atau ke Jakarta dikatakan safar, maka nggak kena hukum-hukum safar. Nah, masalahnya untuk mengetahui itu urufnya masyarakat bagaimana? Apa kita tanya atu-atu? Kan enggak, ya susah juga nanya atu-atu kan gitu, apalagi tanya nggak tahu.
Tapi ketika hal itu telah tercipta jadi kebiasaan, masyarakat ini telah menjadi kebiasaannya pergi ke Bogor dikatakan safar, pergi ke Jakarta dikatakan safar, maka hukum syariat berlaku. Karenanya ulama membuat satu kaidah al-'adatu muhakkamatun. Kebiasaan satu masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat menjadi sandaran hukum. Banyak contohnya seperti memberikan nafkah kepada istri. Berapa sih jumlah nafkah yang pantas seorang suami memberikannya kepada istri? Kan enggak ditentukan oleh syariat. Sehari, apa pekanan, apa bulanan, syariat yang menentukan. Tapi kata Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, maka bergaul para istri dengan cara yang terbaik, yang ma'ruf. Bagaimana ma'rufnya bagi masyarakat kita? Itulah yang dikatakan oleh syariat, tanpa bertentangan dengan syariat itu sendiri. Nah, ini sebenarnya pendapat kuat juga ikhwah azakumullah, tetapi harus perlu diperhatikan ya. Masyarakat kita ini benar-benar punya kebiasaan, punya anggapan kalau pergi dari satu tempat ke tempat yang ini katakan safar, oke, kita katakan itu safar. Kalau tidak, maka kembali kepada jarak. Kembali kepada apa? Jarak. Nah, ini yang dipakai oleh sebagian sekolah-sekolah Islam. Ya, apabila mereka mengadakan satu liburan bagi siswinya, ya, misalnya perpisahan begitu ya. Kalau agak jauh tempatnya, lihat udah 85 km belum atau 80 km. Kalau belum di bawah itu, maka mereka boleh pergi tanpa adanya mahram. Itu yang diterapkan oleh sebagian sekolah Islam yang notabene sunnah. Kalau menerapkan sistem uruf, mereka kesulitan. Begitu. Maka diambil mana yang lebih maslahat bagi kaum kita. Ya, kalau untuk zaman sekarang sebagian orang lebih condong kepada jarak sepertinya, karena itu lebih memudahkan, ya. Walaupun juga secara uruf ini perkara yang patut kita perhatikan, karena boleh jadi jarak itu bagi satu masyarakat nggak jadi soal selama mereka mengatakan dari sini kemari menurut kebiasaan kita safar, maka terkena hukum-hukum safar walaupun jaraknya nggak sampai 80 atau 76,8 km. Dan mereka punya dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surah An-Nisa di ayat 101. Allah mengatakan, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwan mubina." Dan apabila kamu berpergian di muka bumi ini, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salat-salatmu. Allah katakan qasar. Di sini Allah tidak tentukan berapa jaraknya. Ketika Allah Azza wa Jalla tidak tentukan berapa jaraknya, maka dikembalikan ke mana? Ke uruf. Ya. Jika kamu takut diserang oleh orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu musuh yang nyata bagi dirimu. Di sini istinbat sebagian ulama, ketika Allah enggak sebut berapa jarak kilometernya, maka silakan kembalikan ke uruf, dan itu kaidah yang telah disepakati para ulama. Kayak tadi masalah nafkah, masalah mahar, ya kan syariat kan tentukan maharnya berapa. Masalah antum ngasih uang jajan sama anak, masing-masing kan beda kan. Ada yang dapat 2.000 girangnya masya Allah, dapat 5.000 ya. Artinya apa? Besar kecilnya itu Allah nggak tentukan. Urufnya gimana? Silahkan kembali kepada uruf masing-masing. Nah, ini mazhab yang kuat juga. Tapi bagi orang awam, hendaklah mereka memilih yang apa? Yang jarak, agar mereka benar-benar memiliki apa? Patokan. Ya, taib. Kemudian ikhwan azakumullah, itu masalah jarak. Nah, kemudian ikhwan azakumullah, kapan seseorang itu ketika dikatakan sebagai musafir dan mendapatkan berbagai macam keringanan bagi dirinya selama dia safar? Ya, di sini ada berapa pendapat para ulama. Yang pertama, artinya kapan dia dikatakan musafir dan boleh melakukan perkara-perkara keringanan seperti nggak puasa dan seterusnya. Ada 3 keadaan. Pertama, ketika dia sudah naik kendaraan atau mulai berangkat mau naik musafar nih, misalnya mau ke Bandung atau mau ke Subang atau mau kemana daerah Jawa, udah naik mobil, naik pesawat atau naik motor, maka antum sudah boleh buka puasa.
Dan itu sebagaimana Anas bin Malik, Anas sudah minum untuk mengatakan beliau akan safar. Minum menunjukkan beliau sudah batal, tidak berpuasa, ingin safar, naik di atas kendaraannya sebagaimana riwayat Bukhari. Kedua, ketika orang telah meninggalkan rumahnya, tadi di atas kendaraan, sekarang udah keluar dari rumahnya, walaupun hanya berapa radius aja. Ketika dia sudah keluar dari rumah, itu menandakan dia telah melakukan niat dalam safarnya. Nah, pendapat dua ini sangat mudah. Padahal boleh jadi dia membatalkan niatnya, walaupun nggak sampai 80 km misalnya. Nggak jadilah, balik lagi. Tapi dia sudah minum gitu kan ya, dan sudah berniat bersafar, berarti dia sudah meniatkan amal itu telah dibatalkan sama dia, akhirnya dia rugi begitu. Nah, oleh karena itu kata para ulama, pendapat yang ketiga ini paling tepat insyaallah taala. Ketika seseorang telah meninggalkan bangunan-bangunan gedung di kotanya, dengan kata lain dia telah pindah kota. Kalau zaman dulu batas kota itu ya dibatasi oleh lahan yang luas tanpa ada gedung, tanpa ada perumahan. Sekarang kan nggak mungkin. Jakarta, Tangerang aja kan gedungnya kan berentetan. Ya, paling ditandai sebuah tugu ya kan? Tugu, selamat datang di kota Tangerang. Nah, oleh karena itu untuk zaman sekarang yang menjadi seseorang yang musafir dengan terkena hukum-hukum safar walaupun belum sampai jaraknya 80 km adalah ketika dia telah berpindah kota, walaupun belum sampai ke tempat tujuannya. Nah, kita contohkan prakteknya. Kita orang Tangerang, kita mau keluar kota, misal naik pesawat ya, gampang ya. Di Tangerang ini atau di dekat kita ini ada dua bandara, Soekarno-Hatta sama Halim Perdana Kusuma, betul nggak? Kalau orang Tangerang ya ke Suta itu dia udah niat safar tapi belum terkena keringanan safar, dia belum boleh jamak, belum boleh pula mengqashar sholat. Ya, kenapa? Karena masih statusnya dalam kota itu Tangerang. Tangerang kan ya? Suta, Cengkareng, Tangerang kan ya? Bukan Jakarta kan? Taib. Kalau antum memilih bandara Halim Perdana Kusuma, antum sudah terkena keringanan safar. Ternyata misalnya antum naik pesawat jam 1, maka ketika waktu zuhur antum sampai di bandara Halim Perdana Kusuma, antum sudah boleh buka puasa, sudah boleh mengqashar dan menjamak sholat. Paham ya? Jadi statusnya apa? Keluar dari kota kita. Kalau masih Tangerang, si Cengkareng belum ya, dalam rangka ihtiyat, kehati-hatian ya. Nah, ini praktek mudahnya sama dengan antum naik mobil, naik motor dan seterusnya. Maka patokannya apa ya azakumullah? Keluar dari kota kita walaupun belum sampai ke daerah yang kita tuju. Nah, ini gampangnya seperti itu. Nah, kemudian ikhwan azakumullah, sampai kapan kita boleh mengambil keringanan safar? Apakah ada batas waktunya? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau dikaitkan dengan waktu sholat? Jawabannya adalah kata para ulama, yunzaru ila halihi, dilihat dari kondisi seorang musafir tersebut. Maka kita rinci ikhwan azakumullah. Nah, jika orang itu tidak memiliki batas waktu dia safar berapa hari karena urusannya banyak dan dia mencelok sini mencelok sono, pindah sini pindah sono, maka nggak ada batas waktu dia terkena hukum-hukum safar. Selama dia niat safar, selama dia belum kelar urusannya, batas waktunya tak menentu, maka terkena hukum-hukum safar. Sholatnya boleh diqashar, boleh jamak qashar 5 waktu, kecuali subuh nggak diqashar ya, di 2 diqashar lagi kan. Ya, dia terkena hukum-hukum safar, dia boleh nggak berpuasa, kemudian dia boleh menjamak, boleh mengqashar. Nanti ketika dia ada di tempatnya
ada hukum-hukum lain, misalnya bagaimana hukum dia sholat di belakang orang yang mukim, bagaimana kalau jadi imam dia musafir di belakangnya orang yang mukim. Nah, itu nanti ada pembahasan khusus. Yang jelas keringan itu dia tetap dapati selama dia masih di tempat dia safar yang waktunya tidak menentu. Di sini sebagian ulama mu'assirin seperti Syekh Ibnu Utsaimin, para ulama kontemporer, memandang sebagian mahasiswa yang belajar di Saudi, yang belajar di Madinah, di Ummul Qura, yang jauh dari negerinya, selama dalam proses belajar sampai kelar kuliahnya 4 tahun, statusnya dia adalah musafir. Masya Allah. Walaupun pendapat ini dinilai ganjil sebagian para ulama, tapi itulah pendapat sebagian para ulama, karena memang nggak ada batas waktunya syariat, dan itu benar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi kalau antum punya anak ke Madinah sekolah 4 tahun, bayangin S1 safar mulu, soalnya jamak qasar ajib nggak tuh, Masya Allah. ya, kecuali dia niat mustautin, artinya mukim di sana. Mukim di sana baru lepas hukum-hukum safar. Gitu. Kalaupun dia tetap dikatakan sebagai musafir, tidak niat mukim, dia dianjurkan sholat sebagaimana ahli balad, penduduk negeri. Sholatnya 5 waktu dengan tamam, sempurna. Paham ya? Antum pulang kampung, kan di kampung kan antum gak tinggal di sana lagi, tinggal di Tangerang atau di mana begitu kan? Selama di kampung beberapa hari, misalnya sepekan, maka terkena hukum-hukum safar. Atau mungkin nggak tahu nih sampai berapa hari, pokoknya saya mau safar ke sana, maka terkena hukum-hukum safar. Antum boleh menjama, boleh mengqasar, tapi juga dianjurkan sholat dengan tamam bersama masyarakat. Ya, bersama masyarakat. Ya, biasa 5 waktu. Tapi antum terkena keringanan dari Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Ya. Nah ini. Adapun kata para ulama rahimahumullah taala, kalau kita mau menetap, ya, kalau kita mau menetap, di situ ada berapa kondisi. Misalnya 5 hari deh kita di kampung. 5 hari itu berarti berapa sholat? 25 sholat ya. Karena kalau 4 hari kan 20 sholat. Ini batas maksimal. Artinya kalau antum pulang kampung hanya 3 hari atau 4 hari paling lama, antum terkena hukum-hukum safar. Antum boleh menjamak, mengqasar dan sebagainya. Tapi ketika waktunya lebih dari 20 kali salat, antum tamam mengerjakannya, sempurna. Ya. Ini sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama. Walaupun demikian, penetapan ini memang tidak ada dalil secara khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Buktinya Nabi pernah sampai ke Tabuk 20 hari sholatnya jamak qasar. Perang sama Heraklius nggak jadi datang. Akhirnya Nabi pulang lagi ke kota Madinah. Dan pendapat yang kuat insya Allah Taala adalah orang tidak ada batasan kapan dikatakan sebagai musafir dan hilang sifat safarnya. Itu apa? Waktunya bebas. Ya, tapi saya menyarankan kalau memang waktunya panjang sampai 2 pekan, 3 pekan, sholatlah dengan sempurna. Biar kita mendapatkan pahala yang sempurna juga. Ya, nanti pas pulang dari sana ke tempat kita, baru kita melakukan hukum-hukum safar. Ya. Nah ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama kita rahimahullah taala. Contohnya lagi misalnya antum pergi haji. Haji reguler itu kan berapa sih? 40 hari ya. Sebagian orang nyebutnya haji nifas. Karena orang nifas 40 hari, cuman saya pribadi enggak setuju kayak gini. Masa harus samain nama nifas gitu kan. Haji nifas. Emang saya enggak ngerti awalnya. Oh, lamanya 40 hari. Ya. Kalau dulu orang tuh haji kan berbulan-bulan ya, orang udah pada lupa dia baru pulang. Saya pun baru pulang haji, lupa kita mente gitu. Nah itu, jadi orang ibadah haji paling berapa hari kan ibadah haji paling 10 hari paling lama misalnya. Ya, dia nginep di hotel di Mekah, dia tetap dikatakan sebagai hukum apa ya? Musafir. Tapi sebaiknya dia sholatnya dengan apa? Tamam, sempurna bersama imam, itu lebih baik bagi dirinya.
Gitu. Oleh karena itu, ikhwan azakumullah, nasihat para ulama, kalau antum nanti pulang kampung mudik waktunya agak lama, udah sholat sebagaimana biasa. Kalaupun antum membatalkan niat safar juga boleh. Boleh, berarti antum mustautin, nanti antum mukim di kampung antum berapa lama niatnya, tidak safar, maka hukum safar itu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Salat antum tetap sempurna 5 waktu berjamaah di masjid. Taib. Kemudian masalah qasar. Untuk safar, sebagian ulama mewajibkan qasar, khususnya Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Ya. Jadi kalau qasar itu berkaitan dengan apa? Dengan safar. Selain safar tidak ada yang namanya qasar. Tapi kalau jamak, boleh menjamak tanpa harus safar. Misalnya antum sibuk, ya, atau seorang dokter sedang mengoperasi pasiennya, tiba-tiba azan berkumandang, kan gak mungkin ditinggal. Saya sholat dulu ya, gitu. Udah dibelek perutnya, masalahnya mati nanti orang. Dia boleh menjamak 2 salat, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Walaupun pekerjaan itu memang terkesan rutin, dia seorang ahli bedah misalnya, dia harus banyak menolong pasien, ya terkadang operasi itu penuh, mau gak mau dia harus menjamak salatnya walaupun kondisinya tidak safar. Karena safar tidak menjadi syarat orang itu terkena hukum-hukum jamak. Tapi kalau qasar, na'am, iya. Oleh karena itu sebagian ulama salaf kita ada mewajibkan kita mengqasar salat pada saat kita safar, dan ini yang termudah dari Allah Azza wa Jalla. Jelas ya ikhwan ya? Nah, jadi masalah bagaimana kalau antum sebagai musafir salat di belakang orang yang imamnya mukim. Zuhur imamnya mukim 4 rakaat. Apa yang antum lakukan? 4 rakaat atau 2 rakaat antum salam? Ikut imam antum? 2 rakaat. Ikut imam. Ada 2 rakaat? Khilaf para ulama berarti di sini. Ulama alfa khilaf. Tetap ikuti imam. Kata Rasulullah SAW, ju'ilal imam liyutamma bih. Ya, fala takhtalifu alaih, fa idza kabbara fakabbiru. Imam dijadikan untuk diikuti dan jangan Anda berselisih dengannya. Jika dia takbir, takbir. Jika dia rukuk, maka rukuk. Tapi kata para ulama, dengan diikat oleh sunnah Nabi SAW. Artinya enggak semua gerakan imam itu kita ikuti kecuali sesuai dengan syariat. Takbir ya takbir, batasnya ada segini atau tendang daun telinga, enggak begini. Nah, paham ya? Oleh karena itu, kalau imamnya mukim, kita sebagai musafir, kita kerjakan dengan sesuai dengan konteksnya imam. Setelah itu baru kita boleh mengqasar dengan sholat berikutnya, asar 2 rakaat begitu. Tapi kalau antum juga mau tamam, silakan. Habis sholat zuhur 4 rakaat pulang, tapi nggak pakai mengerjakan sholat sunnah. Kenapa? Kalau jamak qasar atau yang 4 jadi 2, yang 1 bisa jadi gabung, itu dibolehkan oleh Allah, disyariatkan yang wajib, maka yang sunnahnya gugur kecuali 2 sholat. Itu apa? Witir dan sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Ini 2 sholat yang tidak benar ditinggalkan Rasulullah, apakah safar, apakah dia mukim. Setelah itu yang terakhir adalah terkait zakat fitr. Sebaiknya antum bayar zakat fitr di mana antum bertempat tinggal. Ya, antum pulang kampung sepekan sebelum berhari raya, titipkan zakat antum kepada DKM masjid dengan orang yang thiqah, karena orang sekitar antum di mana antum bertempat tinggal lebih berhajat, lebih bermaslahat dari harta antum dibanding orang yang di kampung. Walaupun nggak apa-apa antum bayar zakat di kampung, nyari uang rezekinya di Tangerang, bayar zakatnya di kampung, nggak apa-apa, boleh aja. Tapi kalau mencari afdal, ya bukan wajib ya, antum bayarlah zakat di sini. Ya, bayar zakat di mana antum mencari rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan catatan, pastikan zakat itu sampai kepada si pemilik, si mustahik zakat. Ya,
Sebab apa? Sebab kalau antum menyerahkan zakat fitrah kepada DKM musola atau masjid dan belum disampaikan kepada fakir miskin, sejatinya antum belum dikatakan bayar zakat. Oleh karena itu sebagian ahli ilmu mengatakan boleh bayar di tempat antum, nanti sepulang ya ke kampung. Apa? Lebih memastikan antum bayar zakat. Seperti itu. Walaupun yang di sini juga boleh, lebih afdal. Wallahu taala alam. Kan waktu kita sedikit. Ada mau tanya? Nah. Taib. Sebagian salaf seperti Aisyah dan Uthman ibn Affan pernah melakukan hal seperti itu. Dia nggak ngambil rukhsah, dia salat dengan tamam. Itu dibolehkan sesekali. Kalau terus menerus dia khawatirkan menyalahi sunnah Nabi SAW, karena Rasulullah perintahkan mengambil rukhsah. Yang kedua, berkaitan dengan salat di atas kendaraan, para ulama membagi. Kalau salatnya wajib, maka hukum asalnya dia turun dari kendaraan menghadap kiblat, sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah SAW ketika Rasulullah dalam hadis Anas dan juga Ibnu Abbas hendak salat wajib, mereka Rasul turun dari kendaraannya, dari untanya, lalu salat menghadap kiblat. Kalau salat sunnah, maka Rasul di atas kendaraan, ya, diarahkan ke menghadap kiblat, lalu bertakbir Allahu Akbar. Untanya jalan ke kanan, ke kiri, lanjutkan. Onta bukan mobil sendiri. Antum salat mobil gimana? Kecuali antum ada sopirnya. Nah, poin kedua, ketika kita salat di kendaraan, apakah di pesawat, di perahu, atau di mobil, posisi kita sebagai penumpang, boleh atau tidak? Boleh. Ulama mengatakan dilihat ihtiramul lil waqt atau ihtiramul lis shalah, menghormati waktunya agar jangan sampai kita salat di luar waktu. Mau gak mau kita harus salat di atas kendaraan. Kalau kita ihtiramul lis shalah, menghormati salatnya, kita akan salat ya setelah kita sampai waktu, walaupun waktunya telah lewat. Kenapa? Salat kita agar sempurna. Maka mana yang lebih utama? Salatlah pada waktunya, meskipun dalam kondisi kita di atas kendaraan. Tapi pastikan alat bersucinya ada, terutama air. Kalau enggak ada, pastikan di kendaraan kita itu ada debu yang suci. Kalau di pesawat sulit kayaknya ya. Bisa nggak di pesawat ada debu? Atau pukul bangkunya tuh nggak ada debu? Kan nggak mungkin kita buka jendela gitu gini. Pasti kan ada ya. Kalaupun tidak ada, kata para ulama, maka salatlah dengan anda mengharapkan kepada Allah ketakwaan di dalamnya. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. Saat gimana menghadap kiblatnya? Nggak mungkin. Naik kereta kiblatnya sebelah kanan, nggak mungkin. Masinisnya muter dulu begini, nggak mungkin. Artinya itu darurah. Maka kerjakanlah apa yang mudah bagi antum, sholat di atas kendaraan. Kalau memungkinkan, kalau nggak memungkinkan, desak-desakan, sulit, ya sudah. Nanti kita jamak salat itu setelah kita sampai. Gitu rinciannya. Paham ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Fadhal. Nah. Rutinnya itu setiap hari, setiap bulan atau gimana? Boleh. Jadi diambil rukhsah itu. Kalau rutinnya tiap hari, kerjaannya dia memang lintas kota, mungkin sesekali boleh. Seperti itu. Kalau dia merasakan kesulitan, dia boleh ambil hukum-hukum safar. Kalau enggak, maka sholatlah dengan dia tamam. Maka dari situ ada ganjaran besar dari Allah Azza wa Jalla. Masa kalau rutin dia safar sampai repot. Tapi ulama ada membolehkan sih, seperti kaum muslimin umat tuh ngirim pasukan jihad kan sampai sekian bulan gitu, mereka di sana safar, sholatnya jamak qashar tiap hari, sampai ada yang 7 bulan, bahkan setahun 2 tahun, seperti itu. Nah, kalau memang kondisi seperti itu dia nggak bisa untuk sempurna, maka dia boleh ngambil safar demi menjaga agamanya. Nah, makanya para sopir nih
ya yang lintas kota, lintas daerah ini, yang pertama kali harus mereka punya adalah modal takwa kepada Allah, karena dia jauh dari keluarga. Kedua, modal ilmu, agar dia tetap bisa takwa kepada Allah dengan ilmunya. Masalahnya para sopir kita ini nggak belajar, itunya di masalah. Ditinggalkan sholat, dia nggak puasa, ya kan? Begitu dia nggak qada puasa ketika dia lagi safar. Subhanallah, dosa besar. Jadi safarnya memenuhi dosa tiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat disayangkan oleh kita semua kan ya. Makanya ikhwan, wajib bagi kita memahami ilmu agama. Dalam situasi kondisi tertentu kita akan mendapati masalah safar ini loh. Mau nggak mau kita harus safar. Makanya cukupkan dengan ilmu. Paling nggak cukup mengerti, selesai. Selebihnya tawakal kepada Allah SWT atau kita bertanya. Wallahu taala alam. Sampai sini ikhwah. Ya, antum ada kewajiban yang lainnya. Semoga yang sedikit ini manfaat buat kita. Nanti kalau ada yang kurang paham boleh tanya. Ya, nanti minta nomor telepon saya sama Pak Eko atau sama Ustadz yang ngajar di sini, silakan untuk lebih memahamkan fikih safar yang kita bahas di siang hari ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.